Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Dan saya percaya saudara pun dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan dalam lindungannya. Pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membuka dalam Alkitab kita masing-masing, dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, dan kita akan lompat di dalam ayat 16 sampai 17. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah penolong yang lain. Penolong yang lain. Kita akan baca ayat yang pertama, pasal 14 Injil Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 14 adalah lanjutan daripada pasal 13 Injil Yohanes ini, di mana Yesus sedang menceritakan bahwa dia akan segera pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan saudara tahu ke saudara bahwa ketika Yesus mengeluarkan statement ini, murid-muridnya saya percaya dalam keadaan yang gelisah, khawatir, tidak tenang. Pasti itu. Karena selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa baca pernyataan Yesus itu di dalam Injil Yohanes pasal 13. Kita mundur sedikit di dalam ayat yang ke-33. Dan ayat yang ke-36. Saya tidak akan baca ayat 33, tapi saya akan bacakan ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi untuk saat ini dikatakan murid-murid tidak dapat datang, tetapi satu waktu kelak mereka bisa datang ke tempat di mana Yesus berada, dikatakan di sana. Dan sebab pernyataan ini, saya percaya mereka dalam keadaan yang gelisah. Ya mungkin bingung ya, tapi Yesus pun mengetahui keadaan itu, sangat tahu keadaan murid-murid pada waktu itu. Dan datanglah Yesus pada ayat yang pertama di dalam pasal 14. Karena kondisi ini, Yesus datang dengan satu perintah, saya katakan di sini perintah, dengan kata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus memerintahkan supaya mereka nggak perlu gelisah, nggak perlu usah bingung, nggak usah takut, nggak usah gemetar, nggak usah gentar, nggak usah cemas. Tapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus ingin supaya mereka memiliki iman yang bangkit daripada mereka, dari kegelisahan mereka. Yesus ingin supaya mereka memandang kepada Allah, bukan memandang kepada keadaan yang akan mereka alami. Pandanglah kepada Allah. Dari ini Yesus pun memiliki janji. Ya, Yesus memberikan gambaran tentang keadaan Yesus di mana Yesus akan datang. Dikatakan dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di situ Yesus berkata di sini bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini adalah gambaran, sedikit gambaran tentang keadaan di mana Yesus akan pergi. Bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, dikatakan di sana. Yesus sudah memaparkan sedikit tentang keadaan di mana Yesus akan pergi. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata aku pergi ke situ, ini menunjukkan bahwa Yesus melakukan sesuatu di sana. Ada dua hal yang saya catat di sini. Kata pergi ke situ, bahwa pertama bahwa Yesus di situ Tuhan Yesus bekerja dan mendirikan sesuatu bagi murid-muridnya. Dan yang kedua, bahwa kepergiannya sendiri, yaitu kepergian Yesus, yaitu kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya
adalah untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Jadi jelas sekali Alkitab mencatat di sini bahwa Yesus memberikan satu penghiburan yang luar biasa kepada murid-murid dengan janjinya. Dan janjinya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janjinya ada 3 janji di sini. Pertama, dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya di rumah Bapa. Dan yang kedua, dia berjanji akan datang kembali. Dan yang ketiga, akan datang datang kembali dan membawa mereka, murid-muridnya, ke rumah Bapa, di mana Yesus pun tinggal di sana. Jadi Yesus berjanji akan menyediakan tempat, datang kembali, dan membawa mereka pergi ke rumah Bapa. Ini merupakan pengharapan yang luar biasa, saudara, yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu lagi dirundung dalam keadaan yang gelisah terus-menerus. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, Yesus pun bukan hanya berjanji seperti itu, meninggalkan mereka dan menyediakan tempat dan datang kembali membawa mereka, tidak. Tetapi kepergian Yesus tidak meninggalkan mereka sendiri. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, "Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Tidak. Aku akan datang kembali kepadamu. Alkitab mencatat di sini jelas. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Disitulah janji Allah bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah yang menjadi titik balik daripada kehidupan murid-muridnya, yaitu seorang penolong yang lain, di mana Yesus menjanjikan seorang penolong. Yesus pergi tidak meninggalkan mereka yatim piatu, tetapi ada seorang penolong yang lain yang menyertai kehidupan murid-muridnya. Dikatakan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Di dalam terjemahan The Amplified Bible ada 7 kata yang diterjemahkan, diartikan tentang Parakletos ini, tentang Roh Kudus ini, tentang penolong yang lain ini. Yaitu kata pertama, dia pakai kata comforter, yaitu seorang penghibur. Counselor, yang kedua counselor, yaitu penasehat. Dia adalah penasehat. Yang ketiga, dia pakai kata helper, yaitu penolong. Yang keempat, intercessor, atau seorang perantara, seorang penghubung. Dan yang kelima, dia pakai kata advokat, atau seorang pengacara atau seorang pembela yang siap sedia membela kita dalam segala macam keadaan kita. Dan yang keenam, dia pakai kata strengthener, atau kekuatan yang memberikan kita kekuatan, memampukan kita, memberi kesanggupan kepada kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Apalagi dalam menghadapi suasana yang hari-hari ini terjadi. Dia yang akan memberikan kekuatan. Dan yang ketujuh, standby. Dengan kata lain, siap sedia. Seorang yang siap sedia atau siaga penuh untuk menolong kita. Itulah penolong yang lain. Arti kata seorang penolong yang lain. Arti kata Roh Kudus, arti kata Parakletos yang selalu menghibur, memberi nasihat kepada kita, menjadi penolong, menjadi perantara, pembela kita, pengacara kita. Dia yang menjadi kekuatan kita, yang siap sedia menolong kita. Yesus tidak memberikan kita kesempatan menjadi seorang yatim piatu, tidak. Tetapi dikatakan di sini dia pergi meninggalkan murid-murid, tapi dia menyiapkan seorang penolong yang lain. Amin, saudara. Dia memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, kita pada hari-hari ini akan mempersiapkan diri untuk masuk pada 10 hari doa. Mungkin kita tidak bisa bersama di gereja, tapi mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa sehingga Parakletos itu, penolong yang lain itu memenuhi hidup kita. Roh Kudus itu memenuhi hidup kita sehingga kita bisa berjalan dalam kuasa dari penolong itu. Penolong yang lain ini di dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yang menjadi penghibur dan menjadi kekuatan bagi kita. Mari saudara, pada hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk masuk di mana
pencurahan Roh Kudus akan segera datang kepada kita. Marilah hari-hari ini kita penuhi. Kita minta kepada Allah supaya memenuhi kita dengan penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus yang memenuhi hidup kita dalam setiap perjalanan hidup kita selama dimanapun kita berada. Apalagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menghadapi hari-hari ini, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita nggak perlu kecewa, nggak perlu gelisah, nggak perlu takut menghadapi semua ini. Dia sudah menyiapkan seorang penolong yang lain sehingga kita bisa kuat menghadapi semuanya. Kita bisa kuat menghadapi apapun yang akan terjadi, yang akan kita alami di dunia ini pada saat hari-hari ini. Mari saudara, saya mengajak kepada kita supaya kita mau fokus dengan Dia. Ayat yang terakhir dikatakan di sini, Yesus menjanjikan kepada kita, kepada murid-muridnya, penolong yang lain ini. Dan Dia dikatakan di sini bukan hanya memberikan penghiburan saja, tetapi saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-26, pasal Yohanes pasal 14 ini, ayat yang ke-26 dikatakan di situ, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, jelas di sini Roh Kudus akan membimbing kita. Penghibur ini akan membimbing kita. Dialah yang akan menuntun kita, mengajari kita segala sesuatu, hal-hal yang baik, hal-hal yang harus kita hindari. Roh Kudus akan menjadi tameng dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya tidak akan berkata panjang, tapi marilah kita mau belajar pada hari-hari ini. Minta kepada Allah supaya kita dibimbing, dipenuhi, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu penolong yang lain dalam hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya tidak akan berkata panjang. Saya tibakan di sini, biarlah Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang baik, Bapa, menjelaskan lebih dalam lagi arti setiap firman-Mu. Kami bisa mengerti dan memahami bagaimana kami harus berlaku dan bertindak hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.